Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Bu. Oke, hari ini saya akan memberikan satu materi yang agak berbeda dari RPS, yaitu di mana ada tugas review jurnal. Nah, jadi akan saya share presentasinya. Oke, seperti yang sudah saya informasikan bahwa memang lab kita sampai minggu depan itu tidak bisa dipakai karena digunakan oleh pihak eksternal untuk kebutuhan UTBK begitu ya. Jadi untuk salah satu menyiasatin itu, saya pikir apa sih yang bisa menggantikan gitu kan? Karena juga kan kalau kita praktek nanti juga menggunakan paling tutorial juga dari YouTube seperti itu. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberitahu atau memberi tugas sebagai tugas kuis awal atau tugas pertama, yaitu review jurnal. Jadi sebelum itu, apa sih sebenarnya jurnal itu? Mungkin kalian sudah sering dengar ya. Jurnal itu apa? Dan jadi jurnal itu adalah sebuah artikel ilmiah ya, yang ditulis biasanya oleh peneliti, ilmuwan, akademisi, termasuklah dia bisa jadi dosen, mahasiswa. Biasanya itu yang menulis jurnal itu kalau mahasiswa tingkat akhir. Nah, jadi kalau di Pancabudi mungkin kalian sudah pernah dengar juga, selain dari skripsi ada pilihan lain yang bisa kalian tuntaskan atau kalian pilih sebagai tugas akhir kalian sebagai mahasiswa, yaitu salah satunya adalah membuat jurnal. Nah, jurnal ini dipublikasi, direview oleh para pakar ya, dan sebagai salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan ya, memperluas pemahaman. Jadi jurnal ini sangat familiar sekali di dunia dosen dan juga akademisi, karena itu adalah sebuah kumpulan dari hasil penelitian ya, hasil penelitian orang-orang yang ada di bidang tersebut. Nah, untuk di bidang kita tentu saja banyak juga peneliti dan dosen yang membuat jurnal ya dalam bidang komputer. Nah, dosen itu sebenarnya salah satu kewajibannya juga adalah meneliti, makanya dosen itu sudah pasti mengeluarkan atau mempublikasikan jurnal hasil penelitiannya. Oke, jadi bentuk jurnal itu seperti apa? Nah, tidak seperti skripsi yang jurnal itu biasanya lebih simple ya, lebih sedikit. Kalau skripsi kan bisa sampai minimal 60 sampai ratusan lembar. Nah, sedangkan jurnal ini walaupun sama-sama hasil karya ilmiah atau hasil sebuah penelitian, dia bentuknya lebih sederhana, lebih sedikit, lebih ke poin-poinnya gitu. Jadi biasanya ditandai dengan ada abstraknya, ada teori, ada metode penelitiannya, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, jadi ada satu yang mencirikan satu artikel itu disebutnya jurnal karena dia ada ISSN dan juga ada DOI-nya ya. DOI ini adalah satu pencatatan dari si jurnal tersebut di link internasional untuk citasinya atau untuk kutipannya. Jadi jurnal itu akan disebut jurnal yang berkualitas atau berreputasi bagus kalau dia di peer review, artinya direview oleh pakar, dipublikasi secara berkala oleh lembaga tertentu atau institusi tertentu, kemudian di indexing. Ya, indexing ini ada di indexing itu seperti dapat dicari di platform online gitu ya, seperti Google, ScienceDirect dan sebagainya, atau dinilai melalui badan akreditasi seperti kalau di Indonesia itu ada Sinta, Garuda gitu ya, Sinta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Ini adalah ciri yang memvalidasi, mengkonfirmasi bahwa sebuah karya ilmiah atau jurnal itu berreputasi atau memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan jurnal? Ada dua cara, sebenarnya masih banyak cara yang lain, tapi ini cara yang paling mudah. Pertama adalah dengan mencarinya dari platform jurnal. Nah, platform jurnal itu ada beberapa di antaranya adalah Google Scholar, ya, ScienceDirect, IEEE Explorer, Springer Link, dan masih banyak lagi. Tapi saya hanya menyarankan di bagian Google Scholar saja. Kenapa? Karena kalau di JSTOR, ScienceDirect, dan yang lain ini
rata-rata itu berbayar. Per artikelnya itu mungkin sekitar 5 sampai puluhan dolar. Nah, jadi saya rasa ini tidak affordable untuk mahasiswa, makanya kita akan cari aja di bagian yang Scholar ya, Google Scholar. Kemudian, cara lain mendapatkan jurnal tentu kita bisa dapat di institusi atau perpustakaan umum. Misalnya kalau di Pancabudi ada jurnal Saintek kalau tidak salah, nah itu kita bisa ketikkan aja jurnal Saintek Pancabudi misalnya. Nah, atau mungkin kalau di Unpri itu ada Juticom, jurnal komputer Universitas Prima Indonesia gitu kan. Jurnal Tunas Bangsa ya, banyak institusi atau perguruan tinggi yang memiliki jurnal-jurnal tersebut, jurnal yang diterbitkan secara berkala dan juga perpustakaan. Nah, mungkin kalau dari sini kalau kita sudah tahu spesifik jurnal apa yang kita tuju, nah di sini kita bisa pakai metode yang ini. Nah, tapi saya hanya menyarankan di sini pakai yang metode dengan mencari di Google Scholar. Jadi bagaimana sih tugasnya? Tugas kalian adalah mereview jurnal. Kalau dengar kata mereview, berarti artinya meringkas ya. Meringkas itu kalau kita mau meringkas berarti kita harus baca secara menyeluruh gitu kan. Kita harus baca secara menyeluruh apa sih isi jurnal tersebut. Nah, ketentuannya bagaimana? Jadi, kalian harus pilih satu jurnal dari dosen Pancabudi atau dari dosen 4 yang bidangnya tentu saja komputer. Jadi, nanti pilihnya jangan dosen metafisika atau dosen bahasa Inggris ya, dosen komputer. Kemudian, utamakan artikel jurnal yang berhubungan dengan topik mata kuliah kita, yaitu aplikasi mobile, Android, ataupun nanti kalau tidak ada ya pemrograman dan IoT gitu ya. Kemudian pilihlah jurnal yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berarti rentang waktunya adalah 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kemudian hasil reviewnya dikirim ke Google Classroom. Nanti saya sudah buat slotnya di situ. Nah, format reviewnya adalah yang ini. Jadi bebas kalian mau menyajikannya bagaimana, tapi harus ada komponen yang saya sudah tuliskan di bagian ini, yaitu di mana nanti ketika kalian sudah memilih misalnya jurnalnya Pak Herdianto gitu ya, atau jurnalnya Pak Eko Haryanto dengan judul A misalnya, kemudian nama penulisnya siapa, kalau ada 4 penulis maka ditulis semua, tahun publikasi, nah ini nanti akan saya contohkan. Oke, selanjutnya beberapa dosen komputer yang bisa kamu pilih ya. Jadi dosennya harus dosen Siskom atau dosen Tekom atau dosen TI boleh. Yang pasti harus bidangnya komputer, dosen Pancabudi. Misalnya ada Pak Julfahmi Saputra, ini link schoolernya, Nova Mayasari, Rio, Pak Rian, ada saya juga, dan juga ada beberapa dosen lain yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian untuk mencari artikelnya ya. Nah, saya akan simulasikan gimana caranya kalian mencari jurnal. Oke, yang pertama kalian ke Google dulu, terus kalian ketikkan Scholar. Nah, jadi Google Scholar ini layaknya kalian mungkin kalau mau nyari lokasi gitu ya, mau nyari tempat, kalian pasti akan bertuju ke Google Map. Kalau kalian mau cari gambar, kalian bertujunya ke Google Gambar gitu ya, berita, shopping, buku, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau carinya jurnal atau hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, buku juga bisa, itu namanya Google Scholar, atau kalau dalam bahasa Indonesianya Google Cendikia gitu, tapi tidak familiar ya. Orang lebih sering itu menyebutnya adalah Google Scholar. Oke, cara pertama adalah karena tadi syaratnya adalah kalian harus mereview dosen, jurnal dari dosen Pancabudi, berarti kalian harus spesifik mengetikkan namanya gitu. Contohnya siapa? Julianta, coba siapa dosen Pancabudi yang kamu tahu nama lengkapnya? Julianta atau ya Ferman atau siapa aja boleh, siapa contoh, coba angkat tangannya yang mau. Rahmadani, Bu. Siapa? Rahmadani, Bu. Rahmadani ya, Iya, Bu. Rahmadani ya. Nah, biasanya kalau namanya Rahmadani ini banyak, kita masukkan setelah namanya itu ininya ya, Universitas Pembangunan Pancabudi seperti ini. Kalau namanya tidak terlalu unik gitu kan. Bener nggak sih tulisan Rahmadaninya gini? Ada K-nya ya?
Atau ada hanya di sini? Gimana tulisan Pak Rahmadani ya? Nggak ada K-nya, Bu. Rahmadani. Ini ya. Iya. Mungkin yang lain yang namanya lebih unik yang lain. Rahmadani kurang ini. Siapa yang lain? Dosen lain misalnya? Saya belum tahu ada. Saya belum pernah nampak schoolernya Pak Rahmadani soalnya. Rahmadani itu namanya Muhammad banyak Zen. sekali. Siapa? Muhammad Zen. Nah, Muhammad Zen ya kan? Ya. Gitu ya? Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi bisa dilihat di sini langsung ada kayak tanda pena, berarti itu spesifik ke orangnya, Muhammad Zen dari Universitas Bangunan Pancabudi. Ini udah pasti kita klik, ini Pak Zen. Nah, gitu. Biasanya ada fotonya di sini. Bener ya ini Pak Zen ya? Kita udah pastikan. Nah, setelah kita pastikan ini dosen yang mau kita lihat atau kita cari artikelnya, kita lihat di sini. Ini adalah semua yang beliau publikasi. Ini campur ya. Ada jurnal, ada buku, dia semua di sini. Jadi cara carinya gimana tadi? Kita klik dulu, kita sorting dulu berdasarkan tahun terakhir gitu ya. Oke, yang pertama adalah tadi apa syaratnya? Dia harus 5 tahun terakhir. Penulis pertama dulu ya. Penulis 1 dan nah kita harus lihat dulu dia sebagai penulis 1 dan juga 5 tahun terakhir. Penulis 1 berarti nama dia ada di bagian paling depan. Nah, kalau ini nama dia ada di nomor 2, berarti dia penulis 2. Penulis. Nah, ini nih penulis 1 nih, ya. M. Zen, R.B. Wibowo, N. Hamdi. Nah, ini dia penulis 1. Berarti ini bisa nih, tahun 2023 lagi masih baru. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Atau yang ini juga bisa tahun 2022. Ini dia menerbitkan jurnal yang ini. Tapi kita pingin lebih spesifik dia tentang, mungkin kalau ada yang tentang aplikasi mobile, itu yang duluan kita pilih ya. Ini kriptografi. Sistem pendukung keputusan, TOPSIS, rancang bangun, UX. Nah, mungkin ini ya, sistem informasi ini bisa karena dia programming. Yang development student attendance ini juga bisa karena dia programming. Tapi ini kayaknya sama main di atas ya. Cuma beda ini aja ya. Cuma beda satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Oke lah, kita pilih lah yang paling, kita pilih dulu yang tahun 2022. Kita klik di situ. Nah, ini kan ada tautan eksternalnya. Setelah kita klik, kita mau ambil kan PDF-nya, dia apakah ini jurnal atau conference. Oke, ternyata dia adalah konferensi. Ya, international conference. Berarti ini belum jurnal, ini disebutnya proceeding ya. Dia belum jurnal. Jadi tandanya adalah di sini international conference. Conference itu artinya adalah seminar ya. Berarti kita harus cari yang dia jurnal. Oke, yang dia sudah bentuknya jurnal. Coba kita lihat yang bagian ini ya. Oke, kita klik lagi tautan eksternalnya. Nah, ini baru jurnal ya. Kita bisa lihat dari dia ada akreditasinya Sinta 5, nama jurnalnya, resolusi rekayasa teknik informatika informasi, itu nama jurnalnya. Nah, caranya kita download PDF-nya. Biasanya itu ada logo PDF seperti ini, kadang ada di sini. Jadi beda-beda jurnal, beda-beda ngeletakkannya di mana. Nah, ini berarti penerbitnya adalah thejournal.com. Nah, ini kita download PDF-nya dari jurnal Pak Jen tadi. Nah, nama jurnalnya adalah Resolusi Rekayasa dan Teknik Informasi. Ini ISSN-nya ya. Ini ISSN-nya. Kemudian ini adalah judul jurnalnya. Yang pertama ini. Kemudian penulisnya siapa aja? Penulisnya berarti ada 3. Ya, ada 3 penulis, Pak Zen, Muhammad Budi Utomo, kemudian Nurul Hamdi. Nah, di dalam sinilah semua yang harus kalian baca. Ya, jurnal itu nggak banyak-banyak. Biasanya 6-10 lembar aja.
Nah, tapi dari sinilah kalian harus bisa merangkum atau mereview sesuai dengan yang diminta, yaitu kalian harus masukkan judulnya siapa, namanya siapa, judulnya apa, tahun publikasi, berarti tadi tahun publikasinya 2022 ya. Oke, kemudian jurnalnya namanya apa, jurnalnya namanya ini, kemudian metode penelitian, tujuan, temuannya, kesimpulan, sampai dengan kelemahan dan penelitian selanjutnya yang direkomendasikan itu biasanya ada di saran gitu ya. Silakan kalian baca, kalian review. Artinya kalau review berarti kalian membuat satu persepsi kalian, membuat satu keterangan berdasarkan apa yang kalian baca. Nggak semua ini terus kalian copy paste ke review kalian, nggak ya. Sama halnya kalau kalian mungkin menonton film terus kalian suruh nyeritain lagi kan gitu, gimana sih filmnya tadi, coba review. Mungkin Dina menceritakan film dengan si misalnya siapa ya, Ade gitu ya. Kalau Dina mungkin ceritain film ketika dia habis nonton film Guardian Galaxy misalnya, dia akan bercerita mungkin lebih dari segi plot ceritanya kan gitu kan. Sementara Ade kalau disuruh cerita tentang Guardian Galaxy juga yang baru dia tonton, disuruh nge-review, mungkin dia akan lebih cerita tentang CGI-nya, nah gitu. Jadi mungkin pandangan setiap orang atau bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu review itu kan beda. Nah, disitulah kamu bertugas untuk mereview dengan membaca artikel yang udah kamu pilih. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan?